Mall Gemilang. Kisah perubahan hati. Di tengah hiruk-pikuk Jakarta, tepatnya di kawasan elit Tamrin, sebuah bau tak sedap menyeruak di antara semerbak parfum mahal para pengunjung Mall Gemilang. Seorang kakek tua, dengan rambut lepek dan kuku menghitam, serta sepatu sobek yang mengeluarkan aroma pesing dan sampah basi, berjalan tertatih-tatih. Orang-orang menutup hidung, menghindar, dan seorang satpam menghardik, "Datang lagi si kakek sampah," seraya menghalangi pintu masuk. Saat itu, manajer lantai 1, Budi, seorang pria berusia 38 tahun dengan setelan rapi dan tatapan dingin, melangkah maju. Di hadapan semua orang, ia merendahkan kakek itu. "Ini yang Bapak butuhkan, kan?" Ia mengibas-ngibaskan selembar uang Rp20.000 di depan wajah kakek, menendang tas kumalnya hingga isinya berserakan, dan menginjak sebuah foto sambil berteriak, "Pergi!" Orang-orang terkikik. Ada yang merekam video, dan beberapa menggelengkan kepala sebelum berlalu. Suara gemetar kakek itu tak sampai ke siapapun. Atau, tak ada yang mau mendengarnya. Ia diusir seperti sampah, bukan manusia. Hari itu, Mall Gemilang kian ramai, orang-orang tertawa dan bercengkerama seolah tak terjadi apa-apa. Namun, keesokan harinya, mall megah itu roboh total. Dan sebuah kejutan tak terduga menanti, Jumat, 7 Juni 2024, pukul 14 WIB, terik matahari awal musim kemarau membakar kawasan Tamrin, Jakarta. Di depan Mall Gemilang, di tengah lautan pembeli yang sibuk dengan tas belanjaan mewah, seorang kakek tua berdiri. Rambutnya yang memutih kusut masai dan berminyak, wajahnya berlapis-lapis kotoran hingga sulit dikenali. Jari-jari kakinya yang menghitam terlihat dari balik sepatu yang robek. Dari tubuhnya tercium bau asam dan pesing, hasil dari berhari-hari tak mandi. Kakek itu memeluk erat sebuah tas selempang militer usang di dadanya, menatap pintu masuk mall. Matanya yang sayu seolah mencari sesuatu dengan putus asa. Dengan tangan gemetar, ia merogoh tasnya, bergumam pada diri sendiri. Tak ada yang mendengar, tapi ia terus menggumam. Ketika ia terhuyung mendekati pintu otomatis, seorang satpam muda dengan sigap menghalangi. Satpam itu menatap kakek dari atas ke bawah, mengerutkan dahi, seolah melihat sesuatu yang menjijikkan. Ia menutup hidung dan mundur selangkah. "Dasi, ulang tahun anakku." Suara kakek sangat pelan, nyaris tak terdengar. Namun, satpam itu tak mengacuhkan, malah mengibaskan tangan. Satu persatu, orang-orang yang melintas berhenti. Mereka mengeluarkan ponsel, seolah ada tontonan menarik. Seorang wanita parubaya berjas mahal menatap manajer Budi dengan ekspresi jijik, berbicara dengan suara keras, seolah sengaja ingin didengar semua orang. Kenapa orang seperti ini dibiarkan masuk? Ini mengganggu kenyamanan pengunjung. Orang-orang mulai terkikik. Seorang pria muda cekikikan bersama temannya sambil merekam video. Wanita lain menutup hidung dan menjauh. Kakek itu merasakan semua tatapan sinis itu. Bahunya semakin merosot. Saat itu, manajer Budi melangkah keluar dari area butik mewah lantai 1. Dengan setelan rapi dan tatapan tajam, ia melihat kerumunan itu. Wajahnya penuh kekesalan. "Kakek ini lagi." Suara Budi sengaja dibuat lantang dan tajam, seolah sedang tampil di panggung. Ia menunjuk kakek itu dengan gerakan berlebihan. Orang-orang semakin mendekat. Budi mendekat ke arah kakek, mengeluarkan selembar uang Rp20.000 dari dompetnya dan mengibas-ngibaskannya di depan wajah kakek, seolah memberi makan anjing. Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Air mata mulai menggenang di mata kakek. Ia mencoba merogoh tasnya dengan tangan gemetar, tapi Budi menendang tas itu. Tas itu jatuh ke lantai. Isinya tumpah ruah, beberapa lembar kertas kusut dan beberapa foto usang. Satu foto terbang tertiup angin dan mendarat tepat di kaki Budi. Itu adalah foto keluarga yang tersenyum bahagia. Kakek itu buru-buru meraih foto itu, tapi Budi lebih dulu menginjaknya. "Jangan sentuh dengan tangan kotormu itu." Budi memanggil tim keamanan. 2 orang petugas keamanan berbadan tegap datang. Mereka menarik lengan kakek dengan kasar. Kakek itu tak punya tenaga untuk melawan.
Ia hanya bisa menatap foto yang tergeletak di lantai. Saat petugas keamanan menyeret kakek itu pergi, orang-orang bertepuk tangan, seolah menonton pertunjukan yang menarik. Seorang pria parubaya berteriak lantang, "Bagus. Usir saja pengemis-pengemis seperti itu." Di luar mal, kakek itu tersungkur di tanah. Lututnya robek membentur semen, tapi ia tampak tak merasakan sakit. Dengan tangan gemetar, ia memungut barang-barangnya yang berserakan, terutama foto keluarga yang ia peluk erat di dadanya. Duduk bersandar di dinding, kakek itu menggumamkan kata-kata yang tak bisa dimengerti. Air mata mengalir di wajahnya yang kotor. Orang-orang yang lewat masih menghindarinya. Seorang pria parubaya yang melintas mendecakkan lidah. Kenapa pengemis ada di depan mal? Apa tidak bisa ke tempat lain? Dua wanita muda berbisik, "Sial banget pagi-pagi begini. Harusnya kencan hari ini, moodku jadi hancur." "Iya, kenapa tidak mandi saja sih?" Seorang nenek menggelengkan kepala dan menghela napas. "Kasihan sih, tapi jangan di sini juga." Semua pemandangan itu disaksikan oleh seseorang. Lia, seorang karyawan kontrak berusia 28 tahun, yang keluar untuk makan siang dan kebetulan melihat kejadian itu. Kakek yang menangis sendirian terlihat sangat menyedihkan. Kakek Lia juga sedang berjuang melawan demensia di panti jompo. Wajah kakek itu seolah bayangan kakeknya sendiri. Hatinya teriris. Rekan kerjanya yang berdiri di samping Lia berkata, "Memang sih, gelandangan di mal agak aneh. Tapi apa harus sekejam itu?" Lia mengangguk. "Bagaimanapun, bukankah kita harus memperlakukan orang sebagai manusia?" Namun, ia tak berani mendekat. Ia takut akan tatapan orang-orang di sekitarnya. Saat itu, Lia sekilas melihat foto yang dipeluk kakek. Gambar keluarga yang tampak bahagia. Pada saat itu, sesuatu dalam hati Lia seolah putus. Ia mengambil keputusan dan menuju ke kantin bawah tanah. Sementara itu, di lantai 2, dari balik jendela kantor, Agung, seorang direktur eksekutif berusia 62 tahun, melihat semuanya. Ia baru sebulan dipindahkan dari kantor pusat ke cabang utama ini, dan hari ini adalah pertama kalinya ia menyaksikan pemandangan seperti itu. Agung adalah asisten pribadi direktur utama selama 10 tahun setelah bergabung dengan perusahaan pada usia 32 tahun yang lalu. Setelah itu, ia bekerja di berbagai cabang dan kantor pusat, dan ini adalah pertama kalinya ia kembali ke cabang utama ini dalam hampir 15 tahun. Ia mengamati posisi tubuh kakek yang membungkuk dengan seksama. Ia juga memperhatikan gerakan tangan kakek yang unik secara tidak sadar. Kebiasaan mengetuk dagu dengan jari telunjuk kanan dan memiringkan kepala ke kiri saat berpikir. Wajah orang yang ia layani seperti bayangan selama 10 tahun, orang yang ia anggap seperti ayah, kini tumpang tindih dengan sosok kakek itu. Itu adalah kebiasaan unik direktur utama. Setiap pagi, saat menerima laporan di kantor direktur utama, ia selalu melihat gerakan tangan itu. Namun, ia meyakinkan dirinya sendiri bahwa kakek itu tidak mungkin direktur utama. Meskipun demikian, jantungnya berdebar kencang. Firasat buruk menyelimutinya. Agung bergegas turun ke lantai 1 dengan lift. Tetapi ketika ia keluar, kakek itu sudah menghilang. Ia melihat sekeliling, tapi tak tahu kemana kakek itu pergi. Ia pasti akan datang lagi. Saat itu, aku harus memeriksanya sendiri. Agung kembali ke kantornya dengan perasaan cemas. Jika itu benar-benar direktur utama, dan orang yang bersamanya selama 10 tahun itu diusir seperti itu. Mata Agung memerah. Ia menghubungi tim keamanan. Ia membutuhkan rekaman CCTV atas insiden hari ini. Pukul 14.30 WIB, hari yang sama. Lia membeli 2 botol air mineral dan 3 nasi kepal di kantin bawah tanah. Tangannya gemetar saat membayar. Pemandangan tadi terus terbayang di benaknya. Kakek yang memeluk foto keluarga, dan tatapan dingin orang-orang. Petugas kantin bertanya, "Lia, kamu belum makan siang, sampai beli 3 nasi kepal?" Lia tersenyum tipis dan mengangguk. Sebenarnya, itu untuk kakek itu, tapi ia tak mau menjelaskan. Ia tak tahu apa yang akan dikatakan rekan kerjanya jika mereka tahu.
Keluar dari mal, Lia melihat sekeliling. Kakek itu duduk di tempat teduh di samping gedung. Ia bersandar di dinding. Matanya terpejam. Bekas air mata masih terlihat jelas di wajahnya. Lia ragu sejenak. Haruskah aku mendekat? Bagaimana jika ia menolak? Bagaimana jika orang-orang di sekitar melihatku aneh? Berbagai pikiran melintas, tapi akhirnya ia melangkah maju. Ia berjongkok hati-hati di depan kakek. Dari dekat, bau itu semakin kuat, tapi Lia berusaha tidak mengubah ekspresinya. Ia berbicara dengan suara lembut. "Kakek, apakah baik-baik saja?" Kakek itu perlahan membuka matanya. Matanya yang sayu menatap Lia. Untuk sesaat, tak ada reaksi. Lia mengulurkan botol air mineral. "Panas kan? Minumlah ini." Tangan kakek yang gemetar menerima air mineral itu. Ia tampak kesulitan membuka tutup botol. Lia mencoba membantu, tapi kakek itu menggelengkan kepala. Akhirnya, ia berhasil membuka tutup botol sendiri dan minum. Ia tampak sangat haus, langsung menghabiskan setengah botol. Lia mengeluarkan nasi kepal. Ia membuka bungkusnya dan menyerahkannya. "Makan ini juga. Anda belum makan siang, kan?" Kakek itu melihat lencana nama Lia. Tertulis Mall Gemilang, lantai 1, butik mewah, Lia. Mata kakek itu tiba-tiba menjadi jernih. Ia membuka mulutnya, mencoba mengatakan sesuatu, tapi suaranya tak keluar. "Karyawan kami." Lia bingung. "Kami." Tapi kakek itu kembali ke ekspresi sayu. Kakek itu menerima nasi kepal. Tangannya sangat gemetar saat membuka bungkusnya sehingga tak bisa terbuka dengan benar. Lia membukakannya. Kakek itu mulai makan nasi kepal perlahan, sangat perlahan. Ia tampak kesulitan mengunyah. Air mata mengalir di mata kakek saat ia makan. Lia duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Ia teringat kakeknya di panti jompo. Kakek yang tak bisa mengenali keluarganya setelah terkena demensia. Terkadang, ketika kesadarannya kembali, ia akan menangis. "Lia, kakek minta maaf." Setelah kakek menghabiskan nasi kepal, ia merogoh tasnya. Ia tampak mencari sesuatu. Setelah beberapa saat mencari, ia mengeluarkan selembar foto kusut. Itu adalah foto yang diinjak oleh manajer Budi tadi. "Ini anakku." Kakek menunjukkan foto itu kepada Lia. Itu adalah foto keluarga yang tersenyum bahagia. Pasangan muda, seorang anak laki-laki yang terlihat seperti remaja. Dan di dalam foto itu, ada sosok kakek yang mengenakan setelan rapi. Penampilannya sangat berbeda dari sekarang, rapi dan berwibawa. "Hari ini ulang tahunnya, hadiah." Suara kakek bergetar. Hati Lia teriris. Di mana keluarga itu sekarang? Mengapa kakek ini sendirian berkeliaran di jalanan seperti ini? Saat itu, Agung, yang bergegas turun dari kantor lantai 2, melihat pemandangan itu dari kejauhan. Ia tidak langsung mendekati kakek, melainkan bersembunyi di balik tiang dan mengamati. Agung dipindahkan sebagai direktur eksekutif ke cabang ini sebulan yang lalu dari kantor pusat. Ia bekerja sebagai asisten pribadi direktur utama selama 10 tahun 30 tahun yang lalu, tetapi setelah itu ia bekerja di berbagai cabang dan kantor pusat. Ini adalah pertama kalinya ia datang ke cabang utama ini dalam hampir 15 tahun. Tatapan Agung terpaku pada gerakan tangan kakek. Kakek itu secara tidak sadar mengetuk dagunya dengan jari telunjuk kanan, dan ia memiringkan kepalanya ke kiri saat berpikir. Jantung Agung mulai berdetak kencang. Benar, itu direktur utama. Orang yang ia layani selama 10 tahun, orang yang setiap pagi bertanya, "Agung, bagaimana jadwal hari ini?" Orang yang selalu mengetuk dagunya seperti itu sebelum membuat keputusan sulit, itu benar-benar dia. Agung ingin segera berlari dan memanggilnya direktur utama. Tapi ia tidak bisa. Direktur utama tampaknya menderita demensia sekarang. Jika ia tiba-tiba mendekat, kakek itu mungkin akan terkejut dan melarikan diri. Ia harus mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu. Air mata menggenang di mata Agung. Bagaimana ia bisa jadi seperti ini? Agung mengamati tas kakek dengan seksama. Tampak ada sesuatu yang terukir di sudut tas militer usang itu. Tapi terlalu jauh untuk melihatnya dengan jelas. Ia ingin mendekat,
Tapi ia tak bergerak karena takut kakek itu terkejut. Ketika Lia mencoba berdiri, kakek itu memegang tangan Lia. Tangan itu kasar dan dingin. Terima kasih, sungguh. Lia tersenyum. Kakek, apakah besok akan datang ke sini lagi? Kakek itu mengangguk. Dan dengan suara pelan berkata, ulang tahun anakku belum berakhir. Lia tak mengerti, tapi ia hanya mengangguk. Kakek itu bangkit dengan susah payah. Lia mencoba membantunya, tapi kakek itu menolak dengan sopan. Punggungnya yang terhuyung-huyung terlihat sangat menyedihkan. Setelah kakek itu menghilang, Agung mendekati Lia. Nona Lia, Lia terkejut dan berbalik. Mengapa direktur eksekutif dari kantor pusat mengenal saya? Ya, benar. Ada apa? Agung ragu sejenak sebelum bertanya, apakah bapak tua tadi sering datang kemari? Lia mengangguk. Ya, belakangan ini ia semakin sering datang. Karyawan memanggilnya kakek sampah, wajah Agung menegang. Kakek sampah, hatinya hancur mendengar julukan kejam itu. Ekspresi Agung menjadi gelap. Setiap hari ia datang, diusir, dan dihina. Hal itu terus berulang. Terima kasih sudah memperlakukannya dengan baik hari ini. Suara Agung bergetar. Lia melihat mata direktur eksekutif memerah. Ia merasa ada cerita di baliknya, tapi tak berani bertanya. Agung kembali ke kantornya dan segera menghubungi tim keamanan. Ia menginstruksikan mereka untuk mengamankan semua rekaman CCTV hari itu. Dan ia menggumam pada dirinya sendiri, Direktur utama, apa yang terjadi pada Anda? Dari jendela, terlihat kakek itu berjalan perlahan. Orang yang pernah menjadi raksasa yang membangun kerajaan Mal ini, kini berkeliaran di jalanan, dilupakan oleh semua orang. Agung memutuskan. Ia harus mengadakan rapat darurat direksi besok pagi. Ia harus mengungkapkan kebenaran yang mengejutkan ini. Tapi apakah orang-orang akan percaya bahwa kakek tua yang lusuh itu adalah Pak Wijaya, pendiri Mall Gemilang? Keesokan paginya, pukul 09.00 WIB. Di ruang rapat besar lantai 12 kantor pusat Mall Gemilang, keheningan mencekam. Para direksi, yang berkumpul setelah menerima panggilan rapat darurat, saling menatap wajah masing-masing dengan cemas. Ini adalah pertama kalinya Direktur Eksekutif Agung mengirimkan pesan darurat pada pukul 06.00 pagi. Agung membuka pintu ruang rapat dan masuk. Wajahnya tampak lelah, seolah tak tidur semalaman. Di tangannya ada tablet PC dan setumpuk dokumen tebal. Alih-alih ekspresi tenang seperti biasanya, wajahnya kaku. Agung menyalakan layar di depan ruang rapat tanpa berkata apa-apa. Video CCTV kemarin mulai diputar. Layar menunjukkan adegan kakek tua yang lusuh diusir dari depan mal. Adegan manajer Budi mengibas-ngibaskan Rp20.000 di depan wajah kakek. Adegan ia menginjak foto keluarga kakek. Adegan petugas keamanan menyeret kakek itu dengan kasar. Dan bahkan adegan orang-orang di sekitar bertepuk tangan dan menertawakannya. Ketika video berakhir, suasana di ruang rapat menjadi tidak nyaman. Beberapa direksi menghindari tatapan, ada yang berdehem. Agung membuka mulut, Anda baru saja menyaksikan bagaimana seorang manusia diperlakukan seperti binatang. Suaranya dingin dan tegas. Direktur Sumber Daya Manusia dengan hati-hati mengangkat kepalanya, tapi menundukkan kepalanya lagi di bawah tatapan tajam Agung. Karyawan itu jelas pantas mendapatkan sanksi. Bagian SDM akan menindaklanjutinya setelah verifikasi. Direktur SDM berbicara dengan wajah memerah. Agung memutar video berikutnya. Adegan Lia menyerahkan air dan makanan kepada kakek. Kakek yang menangis berterima kasih terlihat di layar. Wajah para direksi memerah karena malu, mengetahui bahwa hanya satu karyawan kontrak yang memperlakukan manusia secara manusiawi. Hanya karyawan dengan posisi terendah yang melihat kakek itu sebagai manusia. Agung membuka dokumen. Sebuah foto close-up kakek muncul. Dan di sampingnya, ia meletakkan foto 30 tahun yang lalu. Itu adalah foto seorang pria di masa mudanya. Wajah direktur keuangan semakin pucat. Ia pernah beberapa kali bertemu direktur utama di kantor direktur utama ketika ia masih karyawan baru 20 tahun yang lalu. Kebiasaan unik yang ia lihat saat itu teringat kembali.
Kebiasaan mengetuk dagu dengan jari telunjuk kanan dan memiringkan kepala ke kiri saat berpikir. Agung menunjukkan layar berikutnya. Itu adalah video yang diperbesar dari gerakan tangan kakek yang terekam CCTV. Gerakan mengetuk dagu dengan jari telunjuk kanan dan memiringkan kepala ke kiri terlihat jelas. Ini Pak Wijaya, Direktur Utama kita. Ruang rapat riuh. Namun, alih-alih keterkejutan, yang keluar lebih dulu adalah napas lega. Sebagian besar, direksi tahu tentang hilangnya Direktur Utama. Setelah kebakaran hotel di LA 2 tahun lalu yang merenggut keluarga putranya, ia menghilang. Perusahaan diam-diam mencari, tapi tak bisa menemukannya. Suara Direktur Pemasaran bergetar. Ia tak bisa menghubungkan kakek tua lusuh di layar dengan Direktur Utama yang karismatik yang ia ingat. Mengapa ia jadi seperti ini? Air mata menggenang di matanya. Agung menunjukkan laporan medis. Itu dibuat oleh sebuah rumah sakit di Jakarta tahun lalu. Tertulis, gelandangan tak dikenal, demensia dini, gangguan stres pasca trauma parah. Wajah para direksi menjadi gelap, mendengar penjelasan bahwa ingatannya datang dan pergi karena trauma kehilangan keluarganya. Seseorang terisak mendengar bahwa ia terkadang percaya putranya masih hidup. Tangan CEO bergetar. Ia adalah anggota pendiri 30 tahun yang lalu. Rekan kerja yang memulai perusahaan ini bersamanya dari toko kain kecil di Pasar Tanah Abang. Direktur utama yang mereka cari selama 2 tahun, setiap hari datang ke depan mal, dan mereka memanggilnya kakek sampah. Mata CEO memerah, tangannya gemetar. Direktur SDM mengangkat kepalanya dengan ekspresi terkejut. Ia tak percaya karyawan sama sekali tidak tahu. Agung melanjutkan penjelasannya, bahwa Direktur Utama tidak pernah mengungkapkan wajahnya, dan hampir tidak ada karyawan umum yang tahu wajah Direktur Utama. Selain itu, wajahnya sekarang benar-benar berubah sehingga tak bisa dikenali. CEO perlahan berdiri, bahunya terlihat berat. Di punggungnya yang menatap keluar jendela, tersirat penyesalan yang mendalam. Ini bukan masalah satu orang. Suaranya rendah dan berat. Ia berjalan perlahan di ruang rapat, menatap para direksi. Sebagai rekan kerja yang membangun perusahaan ini bersama Direktur Utama 30 tahun yang lalu, hatinya hancur. Ia menyadari bahwa ia terlalu menekankan pada penjualan dan kinerja, serta manajemen VIP, sehingga kehilangan manusia. Sistemnya sudah busuk, dan struktur yang mereka buat adalah masalahnya. Agung menunjukkan dokumen terakhir. Itu adalah status kepemilikan saham Direktur Utama. Ia masih menjadi pemegang saham terbesar dengan 35% saham. Secara hukum, secara moral, dan secara manusiawi, mereka telah melakukan hal yang tak termaafkan. Tatapan Agung menyapu para direksi. CEO membuat keputusan. Manajer Budi dipindahkan ke cabang kota kecil di daerah dan diskors selama 3 bulan. Tapi yang lebih penting adalah mengubah seluruh sistem. Ia menarik napas dalam-dalam. Siapapun yang datang, layanilah dengan hormat. Bukan karena ia direktur utama, tapi karena ia manusia, kata-kata terakhirnya bergema di ruang rapat. Seminggu kemudian, Senin pagi, Lia pergi bekerja seperti biasa. Sebagai karyawan kontrak, ia sama sekali tidak tahu apa yang terjadi di rapat direksi. Namun, ia merasakan suasana mal sedikit berbeda sejak beberapa hari terakhir. Karyawan terlihat lebih berhati-hati, dan hilangnya manajer Budi secara tiba-tiba juga aneh. Lia sedang merapikan display di area butik mewah lantai 1. Saat itu, ia mendengar karyawan toko sebelah berbisik. Manajer Budi dipindahkan ke Surabaya. Diskor 3 bulan. Kenapa? Ada apa? Aku tidak tahu. Tiba-tiba dari atas. Lia menajamkan telinga, tapi tak bisa mendengar lebih banyak. Mengapa manajer Budi tiba-tiba menghilang? Apakah ada hubungannya dengan kejadian hari itu? Cara manajer Budi memperlakukan kakek hari itu memang sangat kejam. Ketika waktu makan siang tiba, Lia keluar. Ia ingin tahu apakah kakek itu datang. Ia tidak muncul selama seminggu. Lia merasa khawatir. Bangku di depan mal kosong. Lia melihat sekeliling, tapi tak melihat kakek itu. Hatinya terasa hampa. Saat itu,
Lia menerima pesan di ponselnya. Itu adalah pengumuman dari Departemen SDM. Wajib baca untuk semua karyawan. Peraturan layanan baru telah ditetapkan. Untuk detail lebih lanjut, silakan cek papan pengumuman internal. Lia kembali ke mal dan menyalakan komputer di ruang istirahat. Di papan pengumuman internal, ada pengumuman atas nama CEO. Peraturan layanan Mal Gemilang, pasal 1 yang telah direvisi. Siapapun yang melewati pintu ini, kami akan melihatnya sebagai manusia terlebih dahulu. Lia bingung. Mengapa tiba-tiba membuat peraturan seperti ini? Ia terus membaca. Kami tidak menilai orang berdasarkan penampilan, pakaian, atau status ekonomi. Setiap orang berhak dihormati. Di bawahnya, ada materi pelatihan yang dilampirkan. Lia mengkliknya dan membukanya. Tapi ia terkejut melihat isinya. Karyawan yang menyerahkan air kepada seorang kakek tak dikenal. Meskipun namanya disamarkan, Lia tahu. Ini adalah ceritanya. Memberikan air dan makanan kepada kakek hari itu menjadi materi pelatihan. Wajah Lia memerah. Ia merasa ini hanya hal biasa, tapi mengapa dibahas sebesar ini? Saat itu, pintu ruang istirahat terbuka. Kepala Departemen SDM masuk. Wanita parubaya berusia 50-an itu tersenyum melihat Lia. Nona Lia, saya sedang mencari Anda. Lia terkejut dan berdiri. Kepala Departemen SDM jarang sekali datang mencarinya secara langsung. Kepala Departemen SDM menyerahkan sebuah amplop kepada Lia. Anda lulus evaluasi akhir untuk menjadi karyawan tetap. Selamat. Mata Lia membesar. Ia telah bekerja sebagai karyawan kontrak selama 1 tahun 3 bulan, menunggu untuk menjadi karyawan tetap, dan akhirnya lulus. Benarkah, saya? Kepala Departemen SDM mengangguk. Komite evaluasi sepakat bulat. Sikap kerja dan pelayanan pelanggan Anda mendapatkan nilai tertinggi. Lia merasa ingin menangis bahagia. Ini adalah hasil dari penantian lebih dari setahun. Sementara itu, di lantai 12 kantor pusat, bekas kantor Direktur Utama. Agung sedang merapikan bekas kantor Direktur Utama yang kini digunakan sebagai gudang. Setelah Direktur Utama Wijaya pensiun 5 tahun yang lalu, Direktur Utama baru diangkat, dan tempat ini menjadi ruang penyimpanan dokumen. Di antara kotak-kotak berdebu, Agung mencari dokumen lama. Agung membuka laci lemari arsip usang. Di dalamnya ada sebuah buku catatan tua. Itu adalah catatan manajemen Direktur Utama Wijaya sejak awal berdirinya perusahaan pada tahun 1973. Tak ada yang tertarik, jadi dibiarkan begitu saja. Ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan Direktur Utama di masa mudanya terlihat jelas. 1 Mei 1973. Hari ini membuka toko Gemilang. Meskipun hanya toko kain kecil, suatu hari nanti akan menjadi mal besar. Saat itu jangan pernah lupa. Sebelum menjadi pelanggan, mereka adalah manusia. Mata Agung memerah. Direktur Utama selalu menekankan pentingnya manusia sejak awal. Saat itu, sekretaris masuk. Bapak Direktur Eksekutif, ada telepon dari lantai 1. Seorang nenek berpakaian lusuh datang, dan karyawan sedang melayaninya dengan ramah. Agung mengangguk. Perubahan sudah dimulai. 2 minggu kemudian, suasana mal benar-benar berubah. Meskipun seorang kakek tua berpakaian compang-camping masuk, atau seorang penyandang disabilitas datang dengan kursi roda, semua karyawan memperlakukan mereka dengan hormat. Suatu sore, seorang ibu muda masuk ke mal sambil menenangkan anaknya yang menangis. Anaknya tak sengaja menumpahkan es krim di bajunya, meninggalkan noda. Dulu, karyawan mungkin akan mengerutkan kening, tapi sekarang berbeda. Seorang karyawan mendekat dan menyerahkan tisu basah. Anak Anda pasti terkejut. Gunakan ini untuk membersihkannya. Ibu itu mengucapkan terima kasih dengan ekspresi terharu. Di hari lain, seorang kakek bertongkat berjalan perlahan masuk. Pakaian usang, punggung bungkuk. Tapi satpam menyambutnya dengan hormat dan mengantarnya ke lift. Ada yang bisa saya bantu, Bapak? Kakek itu terkejut. Tidak perlu repot-repot. Satpam itu tersenyum. Ini adalah tugas kami. Begitulah. Sebulan berlalu.
Suatu pagi, siluet yang akrab muncul di depan mal. Rambut lepek, pakaian kotor, tas usang. Itu adalah kakek sampah. Kakek itu mendekat ke pintu masuk mal dengan hati-hati. Ia meringkuk, berpikir akan diusir lagi. Tapi satpam membukakan pintu untuknya. Selamat datang. Kakek itu terkejut. Aneh rasanya tak ada yang menghalanginya. Kakek itu masuk melalui pintu otomatis. Seorang karyawan yang melintas menyapanya dengan ringan. Itu bukan perlakuan khusus, melainkan sapaan alami seperti kepada pelanggan lain. Kakek itu berjalan perlahan di lantai 1. Tak ada yang mengusirnya. Tak ada yang menatapnya aneh. Ia diperlakukan seperti pelanggan biasa. Air mata mengalir di mata kakek. Ia sendiri tak tahu mengapa. Hatinya hanya terasa hangat. Sekarang barulah ini menjadi mal yang sesungguhnya. Perlakuan sebagai manusia biasa, bukan perlakuan khusus, sudah cukup baginya. 2 bulan kemudian Oktober yang semakin dalam. Kakek itu tak lagi muncul di mal. Sejak hari terakhir ia datang, ia tak pernah datang lagi. Tapi perubahan yang ia tinggalkan telah meresap ke seluruh penjuru mal. Agung setiap pagi saat berangkat kerja, menatap pintu depan. Ia bertanya-tanya apakah direktur utama akan datang. Tapi siluet yang akrab itu tak terlihat. Agung berharap direktur utama berada di suatu tempat dengan tenang. Di kantor CEO. CEO berusia 60-an itu sedang menatap keluar jendela. Di mejanya, ada laporan penjualan terbaru, angkanya sedikit menurun. Beberapa pelanggan VIP mengeluh dan pergi. Alasannya, mal terlalu merakyat. Tapi di sampingnya, ada laporan lain. Hasil survei kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan secara keseluruhan mencapai rekor tertinggi, terutama item keramahan karyawan dan lingkungan belanja yang nyaman meningkat drastis. Di media sosial, evaluasi positif seperti mal yang memanusiakan, tempat di mana semua orang diterima juga meningkat. Segmen pelanggan baru juga masuk. Pelanggan keluarga meningkat, dan kaum muda juga mulai sering datang, menyebutnya mal yang hangat. Penjualan sedikit menurun, tapi citra merek justru membaik. Malam itu, di rumah sakit Panti Jompo, Agung mengunjungi sebuah kamar. Di tempat tidur, terbaring seorang kakek tua. Itu adalah mantan direktur utama Wijaya. Agung berhasil menemukannya setelah mencari ke sana kemari. Direktur utama sedang tertidur. Wajahnya damai. Ia tak lagi mencari putranya atau mencoba membeli hadiah ulang tahun. Demensia telah semakin parah, dan kini ia menghabiskan sebagian besar waktunya untuk tidur. Agung memegang tangan direktur utama. Tangan itu kasar dan dingin, tapi terasa hangat bagi Agung. Bapak Direktur Utama, kami terlambat. Kami sungguh minta maaf, Direktur Utama tak menjawab. Tapi Agung terus berbicara. Sekarang mal sudah berubah. Sudah menjadi mal seperti yang Bapak inginkan. Saat itu, kelopak mata Direktur Utama sedikit bergetar. Ia tampak membuka mata sebentar, tapi kemudian kembali terpejam. Namun, senyum tipis seolah terukir di sudut bibirnya. Agung percaya Direktur Utama mendengarnya. Ia pasti mendengarnya di suatu tempat yang dalam. Keesokan paginya, di pintu depan Mall Gemilang, seorang nenek tua dengan kursi roda masuk ke mal. Pakaiannya usang dan lusuh. Tapi satpam menyambutnya dengan hormat, dan karyawan membimbingnya dengan ramah. Seorang anak kecil berjalan sambil memegang tangan ibunya, lalu menemukan sebuah plakat perunggu. "Ibu, apa yang tertulis di sini?" Ibu itu membacakan plakat perunggu itu. "Berkat satu orang yang duduk di sini, kami mulai melihat manusia lagi." Anak itu bertanya, "Apa artinya?" Ibu itu mengelus kepala anaknya dan berkata, "Itu artinya setiap orang itu berharga." Anak itu tidak mengerti, tapi ia mengangguk, dan mereka masuk ke dalam mal. Mal itu masih ramai. Orang kaya dan orang miskin, muda dan tua, semuanya ada di sana. Dan semua orang dihormati dengan setara. Ini adalah awal yang baru bagi Mall Gemilang. Sebuah pelajaran berharga yang dipelajari dari kesalahan tidak melihat seorang manusia dengan benar. Semangat pendiri kini benar-benar hidup. Siapapun yang melewati pintu ini, sebelum menjadi pelanggan, ia adalah manusia. Kami melihat hati,
bukan pakaian, dan melihat martabat, bukan dompet. Kebenaran yang sederhana namun agung itu meresap ke seluruh penjuru mal. Dan di suatu tempat, mantan Direktur Utama Wijaya juga pasti tertidur dengan tenang, tanpa mengetahui bahwa benih yang ia taburkan akhirnya telah mekar. Tapi itu sudah cukup. Melihat manusia sebagai manusia, karena itulah awal dari segalanya.